pagi-pagi semangat, imun kita naik, maka COVID itu tidak datang lagi kita. Di samping itu kita tetap prokes, ya. Nah, yang saya hormati Legislator DPRD Sumatera Utara, Bapak Victor Silaeng, yang hari ini hadir di Samosir sebagai anggota DPRD Sumatera Utara. Ini sangat luar biasa. Beliau hadir di tengah-tengah acara kita ini sebagai perhatian beliau merubah Sumatera Utara ini tidak lagi ranking 1 narkoba. Dengan tugas beliau sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, hari ini disampaikan tentang Perda narkoba. Nah, ini sesuatu hadiah yang luar biasa buat adik-adik pelajar, bisa sampai di Kabupaten Samosir. Ini harus kita apresiasi. Tepuk tangan dulu kepada Pak Victor Silaeng. Juga yang sangat kita hormati sama Pendeta dan juga kepala sekolah, dan juga kepada Ibu Ketua Golkar Kabupaten Samosir, luar biasa. Dan seluruhnya buat adik-adik pelajar. Saya dulu teringat yang SMK ya. SMK ini luar biasa. Ya. Kalau sudah SMK, ini sudah menuju mendapatkan pekerjaan yang lebih cepat. Kalau mau pilih cepat kerja harus masuk SMK. Nah, SMK itu dulu presiden kita dia bilang SMK bisa. Ada yang dulu kan masih ingat? Nah, kita harus ulang. Jadi kalau juga SMK bisa, jadi semua mungkin bisa. Harus nanti menjadi tenaga profesional, harus bekerja yang ulet, harus yang berprestasi. Nah, kita mulai. SMK bisa. SMK bisa. Yang di atas SMK bisa. Sebenarnya kalau sudah kita berbicara bisa, semua pasti bisa. Apalagi kita melawan narkoba, harus bisa. Narkoba ini urusan kecil sebenarnya. Ini kan rumus narkoba ini gampang. Kalau misalnya ini ada obat bagus ini. Kalau kita bilang saya nggak butuh itu. Oh, ini ada lagi yang lebih enak. Oh, itu penyakit. Oh, ini apa lagi? Ini ada ini buat penenang. Oh, itu racun. Jadi kalau kata-kata ini selalu kita katakan, nggak ada. Mau saya hebat apapun dia mempengaruhi kita, jangan. Saya mengkhawatirkan kalau nanti dia misalnya ke Medan, ke Jakarta, ke Jogja, ke Bandung atau kemana pun, mungkin mana tahu ada yang mau beli. Sekarang kita ini dihantui dengan narkoba. Baru-baru ini kan kasus Universitas Sumatera Utara tertangkap 42 orang mahasiswa dan alumni tertangkap oleh BNI. Pernah lihat di media? Universitas Sumatera Utara, baik. Itu sudah musuh. Karena musuh itu ditangkap kampus yang favorit, ya. Tetapi 42 orang mahasiswanya itu tertangkap kasus narkoba. Nah, ini sesuatu yang perlu adik-adik camkan. Ternyata bukan hanya kita pintar, tetapi bagaimana kita bisa terampil untuk menghindari narkoba. Saya sebagai Kepala BNN Kota Muhammad Siantar, saya sangat berbangga hati hari ini datang ke sini. Dan saya dulu teringat, salah 4 tahun yang lalu saya pernah ke sini, ya, acara BNN Sumatera Utara. Dan hari ini saya di sini lagi. Saya sangat kagum dan apresiasi ke Samosir ini dan bertemu kepada adik-adik pelajar. Ini sesuatu yang luar biasa bisa kita sharing hari ini. Nah, yang kedua tentunya hari ini Bapak Victor Silaeng
ini orang yang hebat. Orang yang hebat saya katakan, beliau ini bisa memperjuangkan aspirasi daripada masyarakat. Buktinya hari ini kita ada perda tentang narkoba ini. Memperjuangkan perda ini ya gampang. Di sana ada adu argumentasi. Jadi Pak Victor ini memperjuangkan ini supaya bisa menyelamatkan kalian sebagai pelajar untuk tidak ada narkoba. Karena kenapa? Memang persoalan narkoba ini itu sepele, tapi bisa kita terjebak. Terjebaknya bagaimana? Ketika adik-adik duduk di kafe atau di hotel atau di tempat hiburan, waktu kamu ke toilet itu bisa dimasukkan ekstasi itu ke minumanmu. Hanya hitungan menit. Kamu ke toilet itu bisa 5 menit, bisa 10 menit. Begitu ke toilet, itu ekstasi bisa dimasukkan ke minumanmu, dicampur, diaduk, dilarutkan. Hanya hitungan detik, itu sudah lama. Kalau ini sudah bisa terjadi, itulah mau akan menjadi korban-korban narkoba. Nah ini tentunya beliau ini mendorong Gubernur Sumatera Utara sebagai legislator DPRD Sumatera Utara. Beliau ini bisa memerintah Pak Gubernur mengawasi pekerjaannya, termasuk mengawasi pekerjaan para guru-guru ini, para kepala sekolah, para kepala dinas. Karena beliau ini sebagai anggota DPRD di Komisi E. Komisi E itu membidangi dunia pendidikan. Dan tadi itu akan terjadi 2022 ini. Pelajaran narkoba ini menjadi pelajaran di sekolah untuk nanti pelajaran terintegrasi. Nah ini sesuatu yang harus perlu kita dukung programnya Pak Victor ini. Apalagi untuk ke depan ketika nanti beliau ini mencalonkan apapun beliau, mau jadi calon bupati, mau jadi calon DPR, harus kita perjuangkan. Setuju? Itu harus. Sekarang ini harus jelas. Siapa yang berbuat harus kita berbuat. Karena jelas visi misi beliau ini luar biasa. Membela, memperhatikan, mendorong supaya semua putra putri di Kabupaten Samosir ini harus orang hebat. Maka hari ini kalian hadir ini tidak ada menjadi pemakai narkoba dan kalian pasti memimpin masa depan. Tepuk tangan dulu kita semua. Karena saya katakan tadi sesuai dengan nilai kita, kalian pasti bisa. SMK bisa. SMK bisa. Harus bisa ya. Nah, saya masuk ke materi. Mungkin materinya agak di belakang ya. Nah, coba lihat materi saya di atas ya. Nah, coba lihat gambarnya beliau luar biasa. Ya, tampak sekali di Pak Victor Silayan. Seperti anak muda pilih di Amerika ya. Luar biasa. Playernya itu luar biasa. Nah, silahkan kita lihat apa yang menjadi program kita hari ini. Ini anak mudanya, ya ganteng, jelek sekali ya. Ya, baik ya. Nah, saya ini sebagai kepala BNN Kota Muhammad Siantar membawahi 4 kabupaten: Samosir, Gombak, Toba, dan Siantar. Nah, saya ini berpendidikan doktor. Ya, saya Universitas Negeri alumni Unimed dan saya sudah selesai doktornya. Dan hari ini saya juga ditawari sebagai dosen di Universitas Simalungun. Ya, jadi kalau mau daftar kuliah di sana silakan. Ya, bisa mungkin ketemu dengan saya di sana. Dan tentunya juga tadi oleh Pak Victor ini benar yang dikatakan bahwa Jokowi menyatakan Indonesia darurat narkoba. Kalau sudah namanya darurat, itu tidak ada lagi istilah ini tugasnya polisi, ini tugasnya BNN, tidak lagi. Semua kita harus, misalnya kalau terjadi gunung meletus Sinabung, pasti semua bersama-sama kita membantu orang dari Kabupaten Garut. Apa yang dikasih? Ada baju bekas, kumpulkan, kasih. Ada uang kita beli Indomie,
bergandasi, ada uang kita misalnya, itu namanya darurat. Sama halnya juga kalau anda nanti di Kabupaten Samosir, tapi itu kita minta. Kalau ada bencana-bencana, itu harus kita gotong royong. Nah, Jokowi mengatakan Indonesia ini darurat narkoba. Kenapa? Karena setiap hari kita 50 orang mati karena narkoba. Mati karena overdosis, mati karena tawuran, mati karena kecelakaan, mati karena HIV/AIDS, mati karena dibunuh, mati karena penyakit-penyakit lain. Maka Jokowi berpikir, kalau tidak saya umumkan darurat narkoba, ini bakal mungkin satu hari 100 orang yang mati. Asal ngomong ayat mati 50 orang. Coba, kita kan sangat berharga manusia, apalagi dalam agama kita itu kan tidak boleh kita biarkan bermatian begitu saja karena kejahatan narkoba. Nah, sehingga Jokowi bilang Indonesia ini war on drug. Tahu war apa? Perang melawan. Kenapa dikatakan perang? Karena ada perlawanan para bandar narkoba. Setiap ada orang perlawanan harus kita lawan dengan perang. Tetapi ada pelajar tidak saya suruh membunuh orang, membunuh bandar narkoba, bukan. Tetapi karena narkoba ini adalah bisnis, karena narkoba ini bisnis, sehingga bisnis itu bagaimana cara mematikan bisnis? Coba kita buat tidak laku, itu salah satu dalam ilmu ekonomi, itu pasti bandarnya bangkrut. Itu yang kita ciptakan. Lawan data ini, lawan anda Beni Naibah, ya, anggota DPRD mantan dari Sumatera Utara. Ini sengaja dengan kita hari ini, ya. Nah, tentunya juga kita harus membuat perlawanan. Bagaimana? Sekolah harus kita ciptakan, sekolah bersinar dan disampaikan oleh Pak Victor Sekali. Kalau kita bikin sekolah bersinar, maka kita tidak ada nanti menjadi pemakai narkoba. Nanti kita buat sekolah kita menjadi sekolah duta anti narkoba. Sekolah anti narkoba. Sekolah kita apa namanya? Karya Jaya. Ya. Nah, jadi kita harus bisa mengatakan, coba lihat 50 orang meninggal setiap hari karena narkoba. Coba lihat, pelajar itu 22% pemakai narkoba. Jangan-jangan di antara kalian ini ada pemakai narkoba? Ada pemakai narkoba di sini? Pasti ada. Karena kenapa? Golongan 3 itu termasuk narkoba. Merokok itu narkoba. Ada yang merokok di sini? Laki-laki Pak katanya. Narkoba juga itu nanti golongan 3. Karena narkoba itu ada golongan 1, ada golongan 2, ada golongan 3. Golongan 3 ini narkobanya itu merokok, minum alkohol, atau lem. Itu termasuk narkoba juga. Nah, makanya kita harus betul-betul narkoba itu di sekolah kita harus zero narkoba, kata Bupati Samosir. Makanya kalau ini adik-adik pelajar hari ini lebih kurang 100 berapa orang? Ada 120 orang yang ada, lebih kurang lah ya. Nah, adik-adik harus bisa menjadi duta anti narkoba supaya bisa kita kurangi 22% ini pelajar jangan pemakai narkoba. Malu kita kalau ada pemakai narkoba. Coba kita lihat dari 4 juta orang pemakai narkoba ini tahun 2015 ya. Berarti bisa kita lihat peningkatan narkoba itu. Nah, 1,6 juta ini coba pakai, hampir 1 juta ini bercandu, dan 1,4 juta itu teratur pakai. Jadi pemakai narkoba ini ada 3 kelompok. Ada yang masih makin narkoba coba-coba, ada yang sudah menjadi pecandu, ada yang sudah menjadi teratur pakai. Makanya bandar-bandar narkoba dia selalu memotivasi ini obat untuk penenang. Oh, ini
menjadi bisa semangat. Makanya harus kita katakan, narkoba ini harus kita katakan, narkoba ini dosa. Saya selalu menyampaikan di dalam pandangan agama, narkoba ini harus kita katakan dosa. Kenapa dosa? Betul kan? Narkoba itu dosa. Pasti, tapi kita mempelajari ya. Karena dalam Alkitab mengatakan tubuhmu adalah baik Allah. Kalau tubuh kita yang baik Allah, kita racun dengan narkoba, marah nggak Tuhan? Marah. Jadi buat apa kita beribadah setiap minggu, tapi masih mau kita merusak baik suci Allah ini? Marah. Makanya hari ini kita katakan, kalau ditawarin narkoba, bro, ini narkoba, bagus. Oh sorry, itu dosa. Kalau ditanya orang medis, apa narkoba itu? Itu adalah penyakit. Kalau dibilang agama Islam, narkoba itu haram. Ya. Nah, jadi ini yang harus kita sebarluaskan kepada keluarga kita di rumah. Kalau hari ini ada 120 orang, berarti 120 keluarga. Adik-adik selamatkan keluarga kita supaya tidak menjadi pemakai narkoba. Ya. Nah, jadi bagaimana pelajar? Coba lihat, 2017 naik pelajar itu 27%. Jadi setiap tahun meningkat. Apalagi kita lihat di belakang ini, USU itu 42 orang loh menjadi bandar narkoba yang berbahaya, perempuan pula itu bandar. Jadi memang narkoba ini jangan kita anggap ini sepele, ya. Tapi narkoba ini sekarang sudah merasakan. Saya setiap hari, setiap minggu saya razia di sana, di kos-kosan. Pada umumnya yang kos-kos di sana itu wanita yang sudah pemakai narkoba. Ya. Saya kalau razia, saya menggunakan tes narkoba ini. Ini alat tes narkoba. Sudah pernah tes urin? Sudah pernah tes urin? Siap tes urin? Laki-laki nggak jawab. Jangan laki-laki ini ada pemakai narkoba. Siap tes urin laki-laki? Saya sudah gas ya. Nah, artinya supaya kita katakan hari ini narkoba ini harus kita lawan, perang melawan narkoba. War on drug. War on SMK. Iya. SMK. Iya. Semua harus bisa. Itulah kelewatan SMK. Makanya kalau orang pasti banyak berlomba-lomba untuk sekolah SMK, ya. Nah, jadi ini yang perlu kita paham. Bagaimana kita bisa melihat kenapa remaja itu rentan dengan narkoba? Itu tadi kata Pak Victor tadi. Karena narkoba ini lebih senang ya mencari anak sekolah, remaja, mahasiswa. Kenapa? Kalian ini kan masih masa pertumbuhan peralihan, masa remaja, masa puber. Itu membuat kalian ini selalu galau. Nah, kalau bulan galau pasti senyum-senyum ya. Galau ya. Nah, juga bisa menjadi remaja itu perubahan fisiknya. Sudah berubah fisiknya? Sudah. Udah bisa jadi omat-omat? Hah? Secara fisik sudah boleh, tapi tidak dibolehkan pemerintah ya. Itu ciri-cirinya remaja ya. Terus rasa ingin tahunya tinggi, emosionalnya, terus intelektualnya, fungsi seksualnya itu sudah berfungsi, sehingga remaja itu galau. Oh iya, kalau datang laki-laki pacarnya gampang dia. Macam mana ya, gitu deh. Apalagi kalau ganteng lagi dia kan, weh. Iya. Kalau yang wanita-wanita kalau dia laki-laki ganteng, mulai dak-dak-dak. Apalagi kalau udah kereta ninja. Tahu kereta ninja? Nah, suaranya juga nih. Tahu kalau kereta ninja gimana? Baru krek-krek gitu. Tuh. Suara ninja itu tau? Itu suara krenteng-krenteng gitu kan? Makanya kalau laki-laki pakai lalu keren ganteng itu artinya. Kalau yang krenteng-krenteng
fasilitas. Bila berarti kalau pacaran, tanya dulu, abang narkoba nggak? Gitu, berani? Berani nggak? Kalau nggak berani, bilang, abang pakai narkoba apa? Udah, kita tes urin dulu ke BNN ya, hari Senin gitu. Kalau nggak datang ini berarti pemakai narkoba, berani nggak? SMK? Iya. Udah menjawab, bisa. Itu janji lihat di depan pendeta ya. Setuju? Karena nanti bisa terjadi di Kabupaten Samosir ini bisa juga peraturan bupati sebelum menikah tes urin dulu. Tuh kenapa tahu sana? Di Binjai, kota Banda Binjai, tahu Binjai? Sudah keluar peraturan wali kota sebelum menikah wajib tes urin. Begitu juga di Lapura. Lapura juga sebelum menikah tes urin. Kemarin saya waktu kepala BNN di Aksana, saya akan mencakup juga di Kabupaten Lapura. Saya undang semua ustaz, para pendeta, mana Pak Pendeta, Arianja, itu nggak boleh Bapak melarang orang untuk menikah. Loh, sekarang saya tanya dulu sama pendeta itu, hari ini diberkati, nanti 1 bulan kemudian cerai karena narkoba, mana Bapak pilih dulu? Ya. Tetapi maksudnya bukan kita melarang dia menikah, tunggu dulu dia selesai direhab, nanti dites narkoba, baru boleh masuk ke pernikahan. Ya, karena nanti kalau nanti dia menikah lagi makan narkoba, anaknya bisa jadi korban narkoba. Di Jawa, bayi umur 3 bulan dites urinnya positif narkoba. Karena kenapa? Karena apa yang dimakan oleh ibunya itulah dimakan kandungan dalam bayinya. Ya, jadi itu hal perlu kita katakan. Nah makanya bagaimana? Coba dulu kita praktekkan dulu bagaimana tes urin, ya. Nah, supaya dia tahu, ya, tes urin itu boleh dilaksanakan sendiri. Nggak mesti harus BNN, polisi, rumah sakit. Ini alat tes narkoba ini 5 parameter. Maka nanti Pak Kepala Sekolah tidak perlu, boleh juga alat tes urin ini. Misal kalau anak-anak kita sering cabut, bolos, melawan guru, tes urin aja Pak. Ya. Nah, tes urin ini menggunakan 7 parameter. Jadi dari ini ada 7 ini. Adik-adik harus perlu paham supaya nanti jangan tertipu ya. Banyak sekarang oknum-oknum membuat ya dengan cara-cara yang tidak bagus. Nah, 7 parameter ini berarti 7 jenis narkoba bisa terdeteksi. Apa saja Pak narkobanya? Ganja, sabu, ekstasi, morfin, kokain, benjo, dan MIPA. Itulah selalu terjadi narkoba di tengah-tengah masyarakat. Jadi nanti caranya gampang, ambil urin, tahu urin? Ambil 5 cm saja, ya, jangan 5 meter, 5 cm ya. Nah, ini masukkan ke dalam hitungan 1 menit, ini sudah bisa tahu bahwa dia memakai narkoba. Nah, di sini ada kolomnya, 7 jari-jarinya, 7 kolomnya. Kalau garisnya 2, hasilnya itu. Kalau garisnya 2, hasilnya apa? Positif. Kalau garisnya 2, hasilnya apa? Laki-laki tahu? Oh tahu? Kalau garisnya 2 positif, orang tes hamil. Baik. Atau selingkuhannya. Tapi itu kalau tes hamil, kalau garisnya 2 itu yang positif. Tapi untuk narkoba, kalau garisnya 2 itu hasilnya negatif. Jadi kalau tes narkoba garisnya 1 itu yang positif. Jadi kebalikan tes hamil, ya. Jadi tidak boleh dipakai tes hamil, ini pakai tes narkoba, mana ya? Supaya gampang ingatnya, ya. Tapi jangan mau tes hamil ya, ya. Itu nggak boleh. Nah, tes narkoba kalau garisnya itu hasilnya positif.
SD, ya. Nah, jadi ini sebagai contoh. Jadi tes urin itu bisa aja untuk adik-adik bagaimana caranya tes narkoba itu. Nanti beli di apotek boleh, harganya 80.000, ya lebih kurang seperti itu. Nah, jadi supaya semua kita melawan narkoba ini tidak ada alasan. Pokoknya selamatkan dulu diri kita sendiri. Setuju? Ya. Jadi harus kita selamat supaya nanti cita-cita itu bisa kami orang hebat dan sukses, ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Masalah narkoba ini dua hal. Satu masalah supply, satu dengan demand. Demand ini yang perlu tugas adik-adik hari ini. Bagaimana adik-adik bisa demand untuk menolak narkoba? Ya. Makanya adik-adik harus bermain di demand ini supaya kita katakan narkoba itu dosa, ya. Narkoba itu kita katakan dosa atau racun, ya. Jadi kalau kita katakan narkoba itu ini obat penenang, sorry ya, itu racun, ya. Nah, jadi bagaimana di sekolah untuk kalian bisa melawan narkoba itu? Nah, tentunya buatlah nanti di sekolah kita untuk satgas anti narkoba. Nah, coba deh, sekian dulu. Ya. Coba Pak Prato bisa ini videonya. Ini si gendut ini umurnya masih 3 tahun. Most Westerners were guys, but Indonesians have tried. By the time you're 16, 1 out of every 4 Indo-teenagers is a regular smoker. Half of them Dia masih 3 tahun. Jadi sudah menghabiskan berapa 40 barat satu hari. Dan itu sangat Narkoba itu tidak narkoba itu termasuk rokok. You pick up loose. Ini kawan-kawan ini adik-adik masih kelas 5 SD, coba lihat. Jadi beli rokok aja dia sudah cinta. So, Riff just picked up this morning packs that are Ini LSM dari luar negeri, melihat Indonesia. Coba. Do you think you'll ever be able to get Rifki to quit smoking? Kalau menurut saya nggak bisa. Kalau Jadi merokok ini termasuk narkoba. Satu hari anak bayi tadi 40 barat. Ya. Nah, LSM ini luar negeri melihat Indonesia ini paling anak-anak semua sudah pada merokok. PP baru satu bebas. Jadi ini salah satu pintu orang menggunakan narkoba. Pintu awal mulainya pada narkoba, mulai rokok, gelem, minum bertali, dan juga sudah membuat kejahatan. Nih. tempat-tempat ini anak-anak nongkrong. Jadi anak-anak ini sudah berkomporan dia, laki-laki, perempuan. Nih, coba Pak. Coba apa dia? Apa kata? What do you like about smoking? Lihat aja orang ngomong apa ini sih kayak bilangnya stres. Do you go to your care if you smoke? Anak-anak masih kelas 5 SD tujuan merokok menghilangkan stres. Ini sudah luar biasa. Anak-anak ayah sudah tahu dia stres. Jadi anak While muda smoking is further attractive than Asian males, Bisa? only about 5% of girls harus kita lawan, ya. all of that is 12. Wanita ini terkecoh, merokok, coba lihat. Wanita ini termasuk sudah merokok. What do you like about Ini coba dengarkan apa kata. Kalau nyoba-nyobain enak tuh, Do girls typically like boys who smoke? lebih suka cowok asik gitu, jantan. Nah, lalu nggak wanita bilang tujuan merokok itu sudah jantan. Jadi inilah persoalan yang bisa dirubah oleh para bandar narkoba. Dibilangnya anak-anak merokok tujuannya menghilangkan stres. Terus yang cewek bilang supaya jantan. Narkoba itu ada beberapa jenis yang biasa mungkin adik-adik tahu. Ini seperti ganja. Ganja ini seperti daun ubi, daunnya bergerigi dan itu selalu gancing, ya. Nah, ini kita lihat. Oke. Terus kita lihat dulu ada di video ini. Coba operator.
Nah, ganja ini ternyata bisa dicampur dengan makanan-makanan, roti coklat, itu sudah dicampur dengan ganja tadi, ya. Nih, ya. Bisa videonya? Coba. Nah, jadi ganja itu termasuk itu dari tumbuh-tumbuhan. Maka tadi kita lihat, ya, sana, Mas Jarwo, ya, mana soalnya? Nah, jadi dia ditawarin narkoba, tapi sudah dicampur dengan makanan. Iya. Nih, permen. Masnya pengen ini ya nggak terlalu kelihatan. Jarwo ini ditawarin permen, tapi permennya sudah dicampur dengan narkoba. Makasihnya. Atau ini. Kalau mau dikasih permen, dikasih coklat. Enak kok, bisa bikin badan jenis. Padahal sudah dicampur dengan ganja. Iya. Ya usah. Masih keras. Ayo pakai semua maskernya dulu. Maskernya bisa. Lepas semua. Nanti Bang Jago kenapa nih? Sama yang belum kenal. Sudah Harus hati-hati. ditawari dia. Wah, kita orang kan tidak tahu itu apaan. Coba. Siapa yang punya? Tidak ada. Ini sudah boleh makan sama dia. Bener-bener kagak jelas wong. Apalagi dapat dari orang yang kagak kita kenal. Iya. Kalau ente pengen sehat, olahraga aja yang bener, tidur yang cukup. Kalau lu orang pegal-pegal, minum jamuan, dijamin udah turun temurun dokter punya. Nah, sama ini nih. Buat teman-teman semua, hati-hati ya kalau menerima makanan, minuman, permen, atau apapun dari orang yang tidak dikenal. Kasih tahu dulu ke ayah, bunda, guru, kakak, iya, biar kita semua tetap sehat, biar bisa meraih cita-cita. Tunggu, buat semua adik-adik. Jadi ini perlu disampaikan sama adik-adiknya di rumah ya. Kalau ada tawarin makanan, minuman, permen yang tidak kita kenal, jangan sembarangan. Ini salah satu mengingatkan dia untuk tidak ada ruang untuk bandar-bandar narkoba ya. Nah makanya kita harus bisa kita pahami next ya beratok. Lanjut. Nah supaya adik-adik juga bisa paham narkoba itu harus kita lawan dengan cara-cara pencegahan kita ya. Nah tadi sudah kita lihat tadi narkoba itu ganja. Nah yang kedua tadi ini kokain. Kokain itu berbentuk serbuk, itu dihirup melalui lubang hidung. Ya, nah begitulah dia kokain ya. Nah terus kita lihat, jadi mungkin ada hal ini berbicara keharian saya kan tidak memakai narkoba. Buat apa saya tahu tentang bahaya narkoba ini? Tapi ini bisa berdampak buat kita, walaupun kita nggak pakai narkoba, tapi bisa kita nanti kena copet, nanti handphonemu bisa hilang dicuri para bandar narkoba atau pecandu narkoba, atau apa lagi bisa kamu kecelakaan. Tapi jangan kita minta, nih kita lihat Aprian ini dia pakai narkoba di tempat diskotik, tapi dia menabrak orang mati. Dia pakai narkoba, dia joget-joget di tempat hiburan, di tempat-tempat diskotik. Tapi jam 5 pagi dia pulang, tapi dia menabrak orang. Ini di Jakarta gitu, menabrak orang. Ibu-ibu yang mau pajak mati ditabrak karena dia sudah mabuk. Mabuknya nih Aprian ini nggak takut, nggak sedih, nggak menyesal, tapi dia seolah-olah dia merasa benar. 13 orang ditabrak, 9 mati,
apa orang hidup tapi kakinya sudah patah 2, patah 3, walaupun dihukum dia 19 tahun, tapi orang sudah mati. Jadi jangan kita bilang narkoba ini sepele. Narkoba itu akan mematikan orang, anak muda yang mau olahraga pagi-pagi futsal mati kita. Jangan sungguh. Jadi itulah efek narkoba ini. Pakai narkoba ini harus kita lawan, kata Pak Jokowi, perang melawan narkoba. Kalau kita biarkan, nanti kalian ini pulang dari sekolah, mungkin ada kejahatan di sana, mungkin jambret. Kalau di Medan ada begal lagi. Jadi itulah efek-efek narkoba itu harus kita lawan. Melawan caranya kemana? Kita ngomong sama keluarga kita, sama abang kita, bang, narkoba itu berbahaya. Aduh, aku udah lihat lah, kemarin ada sosialisasi bahaya narkoba, anggota DPD Sumatera Utara, Bapak Victor Silain. Itu sesuatu yang perlu kita sampaikan informasi supaya dia bisa mengenal, mengingat 20 tahun kemudian pasti ada teringat narkoba itu efeknya itu sangat membahayakan, ya. Sampai mereka kematian, meninggal. Jadi semua itu perbuatan karena narkoba. Ya, SMK? Iya. SMK? Iya. Harus bisa. Saya meyakini SMK ini bisa menjadi contoh di Kabupaten Samosir supaya SMK kita alumni luar biasa, tidak ada menjadi pemakai narkoba, semua kalian dari pemimpin masa depan. Terima kasih buat kita semua, ya. Karena tepuk tangan itu pasti diaminkan, ya. Nah, jadi narkoba itu harus kita lawan. Bagaimana bisa kita menghindari narkoba? Tadi sudah kita lihat, tadi ganja. Terus yang kedua apa tadi? Kokain. Harus apa? Paling tidak tahu nama-nama jenis narkobanya. Yang ketiga apa ini? Ekstasi. Inilah ekstasi. Nih, ya. Jangan tadi bilang apa ini bang? Ini bodrek katanya. Habis kita. Ya. Nah, begitu juga ganja tadi. Mana tahu di belakang rumah kita di kamar mandi ditanam bapaknya pula ganja. Apa ini pak? Ini bunga. Tapi kok tiap hari kan daunnya satu pak? Jadi harus tahu, jangan sampai biarpun bapak kita ingatkan, pak tidak bagus narkoba itu pak. Ya? Asal jangan kau larang pulang dia merokok, larang dia. Ya? Kalau anak-anak muda itu narkoba, ngerokok itu tidak boleh. Ya, kalau udah orang tua itu boleh, tapi anak sekolah nggak boleh. Nah, narkoba itu sudah dicampur dengan permen. Tadi disampaikan oleh Pak Victor bahwa ini strategi negara asing menguasai Indonesia untuk perang melawan narkoba ini, lewat narkoba ini untuk menguasai Indonesia. Makanya permen-permen ini sudah dibuat berbentuk anopi. Jadi anak TK, SD sekarang sudah dibagi-bagi nih gratis di sekolah-sekolah. Ada narkoba ini campur. Tujuannya para bandar narkoba ini supaya 20 tahun kemudian dia nggak jadi bandar narkoba. Coba kita bayangkan kalau adik-adik kita sekolah SD, TK dikasih permen gratis. Ini sekarang sudah terjadi. Salesnya itu dari Malaysia datang ke Indonesia, itu cewek bagi-bagi permen ini di sekolah. Kita anggap dia baik, dan itu narkoba. Makanya tadi ada pesan di sana, kalau dikasih makanan tidak kita kenal, jangan mau makan. Karena ini sudah kejadian dulu 2017. Ada 50.000 butir ini pil ini, tapi sudah bercampur narkoba. Pada saat itu dimusnahkan oleh gubernur yang lama, ya. Nah, jadi ini harus perlu kita pahami. Adik-adik harus bisa cerdas. Nih, walaupun kita lihat cantik, ada warna pink, ada merah, ada oranye, tapi itu sudah didesain untuk menghancurkan Indonesia. Negara asing itu mereka pengen menguasai Indonesia karena kayanya Indonesia, kayanya Danau Toba ini, Pulau Samosir ini, orang pengen menguasai di Kabupaten Samosir ini. Semua ekonomi itu bisa dikuasai oleh negara asing. Caranya itu lewat narkoba. Pada buat sejarah Inggris itu menjajah Cina itu karena narkoba. Dulu perang candu, sampai dulu Tiongkok itu digadaikan sama Inggris karena mereka menguasai Cina itu dengan menggunakan candu.
kalau sudah pakai candu, dia udah nggak sadar. Jadi ini salah satu negara Asia itu menjajah kita lewat narkoba. Makanya kalau ini kita biarkan, kalian nanti 10 tahun kemudian mau jadi apa deh? Kami ini udah tua-tua, ya lihatlah penerus generasi bangsa ya. Nah jadi narkoba itu harus tahu. Terus narkoba itu sabu. Jadi tadi pertama apa? Ganja. Kedua, kokain. Yang ketiga, yang keempat, sabu. Sabu ini seperti tawas. Ya? Nah, jadi tawas itu ya seperti mengkristal. Itu sangat berbahaya. Terus berikutnya jenis narkoba heroin. Ya? Sebenarnya narkoba ini adalah termasuk juga digunakan untuk medis. Ya? Kalau untuk medis misalnya apa? Hah? Bisa dipakai narkoba untuk medis? Bisa. Kalau ada operasi itu harus pakai morfin untuk pakai obat bius. Nanti supaya tahu adik-adik ya. Tetapi kita ini menyalahgunakan. Kalau ada operasi misalnya dia pakai bius, itu harus pakai narkotika. Termasuk juga untuk ilmu pengetahuan teknologi. Narkotika ini itu juga dari bahan-bahan kimia diolah, dicampur ya. Nah sehingga tadi kata oleh Pak Victor, ciri-cirinya ini. Kalau dia sudah mulai bengong, itu sudah menjadi pecandu narkoba. Apalagi dia kalau sudah sering berbohong, itu sudah menjadi pecandu narkoba. Setelah dia nodong, maka dia akan nyolong gitu. Itulah ciri-ciri narkoba. Misalnya seperti ini tadi. Kalau ada orang kebersihan kesehatan yang tidak terawat, itu perlu dicurigai. Kalau jorok dia. Karena kenapa? Dia jarang mandi, istirahatnya pun teratur, banyak bekas-bekas sayatan suntikan di tangannya. Kalau orang nggak pakai narkoba, di tangannya disayat-sayat, darahnya dihisap. Kenapa? Darahnya itu sudah terkontaminasi, itulah dihisap. Karena tadi saya katakan, darah itu sudah terkontaminasi narkoba. Walaupun disayat-sayat pakai pisau, itu nggak terasa. Karena kenapa? Ya tadi morfin itu salah satu jenis narkoba yang digunakan untuk membius. Jadi kalau disayat-sayat tangannya tidak terasa, tapi darahnya tetap mengalir. Itulah dihisap. Apalagi menggunakan jarum suntik. Jarum suntik itu diambil darahnya, baru dicampur dengan narkoba, dikacok-kacok, diaduk-aduk, baru dibagi-bagi, disuntiklah di belakang kupingnya, di belakang kupingnya, sehingga penyakit si A berpindah ke si B, penyakit si B berpindah si C, maka ketahanan tubuhnya akan hilang, maka terjadilah penyakit HIV. Itulah maka terjadi HIV/AIDS. Ya. Jadi itu bermula karena narkoba, menggunakan jarum suntik. Ya. Nah, jadi kalau ada ciri-ciri narkoba itu, misalnya ditemukan alat-alat bantu, ada bongnya, tahu bong? Itu menggunakan pipet air minum, ya. Atau ada mancis. Kalau ada mancis kepalanya nggak ada, itu dicurigai, itu bisa memakai narkoba. Kenapa? Karena memakai narkoba itu bisa saja di kamar mandi, nanti tutupnya dibuka, dihidupkan apinya, baru nanti digoreng, dibakar di bawah sendok. Jadi sabu itu dia dibakar dari bawah sendoknya, nanti akan mencair dia. Nah, asapnya itu dihirup pakai pipet tadi, tapi lewat air di aquanya. Misalnya aqua itu seperti ini dia, ya. Nanti ada dikasih air di sini, nanti dialiri asapnya itu dari bawah, sehingga dengan air ini akan berubah kimianya. Maka asapnya itulah dihirup dalam, baru dilepaskan. Nah, biusnya itulah yang merusak saraf kita. Ya, coba dari tahu, tapi jangan dipraktekkan ya. Ya. Nah, jadi seperti itulah narkoba itu terjadi. Nah, terus kalau ada jalannya sempoyongan, ya, atau sering bicaranya itu pelo, atau giginya sering digigit-gigitnya bunyi-bunyi, ya. Atau misalnya orangnya apatis,
diomongin macam kosong pikiran. Ya. Nah itu sudah menandakan dia sudah pemakai narkoba. Tadi katakan sering mengurung diri di kamar, mengurung diri di kamar mandi, atau juga selalu menghindar ketemu dengan orang. Itulah ciri-ciri pemakai narkoba. Atau juga emosionalnya nggak stabil. Kita nggak ngomong apa-apa dia marah-marah. Nah jadi itu ciri-ciri orang memakai narkoba ya. Nah sehingga obat-obat narkoba ini akan bisa merusak. Nah hindari tempat-tempat seperti ini untuk tidak narkoba ya. Karena biasanya di tempat karaoke itu selalu itu bisa menjadi tempat narkoba, atau tempat hiburan dangdutan ya, atau tempat rental warnet. Saya rajin di warnet-warnet itu sering ditemukan itu memakai narkoba ya. Coba lihat dulu operator orang yang menghirup pertalite supaya nanti bisa lihat adik-adik pertalite itu juga termasuk narkoba ya. Tadi golongan 3 ya. Jadi adik-adik bisa mengetahui dari hal-hal yang kecil-kecil itu menjadi pintu akan menggunakan narkoba, ngelem, terus menghirup pertalite atau juga merokok. Apa itu toh? Apa toh? Jadi ini salah satu sudah menjadi pecandu dan ketergantungan. Ini minyak pertalite. Jadi pertalite itu dihirup pakai hidungnya. Anak-anak sangat berbahaya. Kalau dia sudah menghirup ini, maka otaknya akan rusak. Coba lihat, tidak ada lagi masa depan ini. Nah, jadi ini harus perlu kita ketahui, ya. Oke, coba lihat dulu 2 masa depan yang berbeda. Coba ya. Nah, saya tunjukkan video-video ini. Ini semua benar kejadiannya. Jangan mengerti dikirain ini direkayasa. Tidak. Ya. Jadi supaya adik bisa memahami 2 masa depan. Bagaimana 2 masa depan? Mereka satu kampung sama-sama kelas 1 SD. Ini contoh supaya adik-adik bisa membandingkan. Ternyata orang yang nakal di sekolah itu berdampak bisa menjadi pemakai narkoba. Coba lihat. Satu kampung, satu sekolah, sama satu kelas, satu kerjanya mengganggu nakal di sekolah, tapi yang satu itu rajin belajar, rajin mengerjakan tugas, sopan sama gurunya. Tapi yang satu ini kerjanya berantem, tawuran, terus mengganggu orang. Di situ menandakan bahwa dia sudah menggambarkan sebagai pelajar, tapi bukan pelajar yang baik. Jadi temannya ini ya semua dia aktif, pelajaran di laboratorium, pelajaran praktek, tapi temannya tadi sudah overdosis. Overdosis itu menunjukkan tinggal menunggu kematian, berapa hari dia mati. Itu efek daripada narkoba. Dan dia pasti mati, overdosis, dan dia akan membuat penyesalan. Penyesalan itu tidak ada gunanya. Ya. Kalau sudah terjadi, paling dia temannya memberikan sebuntut bunga sebagai penghormatan, tapi dia sudah selesai masa depannya. Tapi temannya sudah menjadi sarjana, sudah mendapatkan pekerjaan. Ya. Ini harus bisa kita berikan pemahaman juga. Ini selalu saya motivasi supaya adik-adik mengingat. Memori pilihan lebih enak kalau dilihat, didengar lewat video. Kalau lihat tentang bahaya narkoba, ingatlah Pak Victor Silaya. Tepuk tangan dulu buat Pak Victor Silaya ya. Itu luar biasa ya. Jadi harus dikenal. Orang yang memberikan perhatian, harus kita dukung programnya supaya Sumatera Utara ini kita hilangkan narkoba. Apalagi Samosir ini. Samosir ini, waduh ini kota kabupaten yang luar biasa. Karena menjadi incaran internasional pariwisata kita. Jadi jangan kita mau Samosir ini narkoba itu merek, narkoba itu beredar ya. Nah jadi apa tugas nanti di sekolah? Banyak, menjadi duta anti narkoba. Apa kerjanya? Buat dulu lagu-lagu anti narkoba, bisa. Apalagi buat seminar narkoba, bisa. Apalagi
buat karikatur, buat medsos, buat perlombaan-perlombaan kelas bersih narkoba, buat perlombaan sekolah bersih narkoba, buat sana satgas anti narkoba. Apa tugasnya? Bisa lagi di sekolah. Nanti satgasnya setiap Senin tinggalkan kelasnya, buka tasnya. Jangan-jangan sana ada lem, ada mancis, ada bodrek. Itu salah satu tugasnya pelajar. Yang penting nanti SK-nya Pak Kepala Sekolah dibuat SK Satgas Anti Narkoba di sekolah kita mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 supaya Satgas Narkoba ini bisa membuat kegiatan-kegiatan untuk melawan narkoba. Jadi tidak ada, kalau ada temanmu pakai narkoba, tanya, kamu jangan pakai narkoba lagi bang, ini nanti kan jadi gak enak. Bila perlu laporkan sama kepala sekolah. Nah bila perlu kita tes urin, bila perlu kita rehabilitasi dia. Tadi kata Pak Victor, beliau memperjuangkan rumah sakit jiwa yang di Medan kita jadikan tempat rehabilitasi. Kalau memakai narkoba itu harus direhab. Kalau tidak direhab itu tidak akan bisa menyelesaikan. Karena memakai narkoba itu penyakit, jangan kita anggap itu aib. Karena saat kita ada rusak. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu kita mau sekolah. Kalau semua sekolah di Samosir ini buat duta narkoba, saya yakin 27% pelajar tidak ada memakai narkoba. Samosir ini menjadi kota wisata, menjadi percontohan. Samosir menjadi pariwisata yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Samosir yang indah ya. Oke, kita coba dulu nyanyi. Nyanyinya Aku Anti Narkoba. Bisa nyanyi? Nyanyi apa kau bisa? Jangan-jangan bisanya nggak dua holong. Nah, kau bisa nyanyi apa deh? Terus takut dia. Kau tahu lagu Indonesia Raya? Kau tahu, tapi kalau orang ketiga, wah hafal dia. Ya? Nah, lagu ini katanya ini pesan doa. Nih lagu ini. Lagu ini Aku Anti Narkoba. Ini ada di sini gambarnya Pak Victor selalu waktu di Kabupaten Toba. Aku Anti Narkoba. Boleh ambil handphonenya, boleh dibuat live atau siaran langsung. Hari ini katakan sosialisasi narkoba dengan Bapak Victor silakan. Anggota DPD Sumatera Utara. Kita doakan sukses selalu. Hidup ini ada akhirnya, jangan semua ini dengan narkoba. Ayo semua nikmat sesaat secara selamanya, jalani hidupmu tanpa narkoba. Buat adik-adik semua, jadi hidup ini ada akhirnya. Tapi jangan akhir dengan narkoba. Karena narkoba itu akan merusak, menghancurkan masa depanmu, mencuri masa dulu. Ya, cukup kenali, jangan ayo semua nyanyi. Masih membunuh generasi bangsa. Ayo senang saya. Jalani hidupmu dengan prestasi. Ayo lawan narkoba setiap hari. Aku bangga hidup terlepas dari narkoba. Aku bangga jiwaku bandingkan semua. Mari kita berani, mari kita sama-sama. Aku anti narkoba. Harus bisa. Jadi aku anti narkoba. Siapa kita? Aku anti narkoba. Siapa kita? Siapa kita? Ayo kita harus kita katakan aku anti narkoba. Kalau ini sudah kita bisa, tidak perlu lagi tahu ciri-ciri ganja, nggak penting. Ciri-ciri prestasi nggak perlu, yang penting aku anti. Ayo semua jangan gunakan. Ayo masih membunuh generasi bangsa.
pendeta ya. Tuh lagi itu besar. Loh, mari kita beribadah lalu bernyanyi memuji nama Tuhan. Jadi jangan kayak di sana. Bisa kau nyanyi dari sana ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak gua holok. Nah, itu dia hafal. Tidak perlu di sekolah. Ini putar setiap hari. Aku anti narkoba. Kita anti narkoba. Indonesia tolak narkoba. Itu harus kita viralkan. Silakan nanti diambil lagu ini. Lagu ini ciptaan saya. Iya, jangan senyum-senyum di sana. Tidak percaya kalau lagu ini ciptaan saya. Nah jadi lagu ini menandakan aku anti narkoba. Jadi istilahnya hidup ini ada akhiri dengan narkoba. Jangan akhiri hidup dengan narkoba ya, tapi akhirnya dengan prestasi. Setuju? SMA? Ini nggak percaya kalau saya ceritakan lagu ini ya. Nah kita nyanyi yang kedua tuh, Siantar bersinar. Jangan Siantar merah. Ya, kalau Siantar merah ini suka ini anak Siantar keluar. Hey, dalam lagu anti narkoba.
Yang penting samosir bersinar. Setuju? Bertawan samosir bersinar. SMK? SMK? Ingat ya, berjanji depan Bang Pendeta ya, harus bisa samosir bersinar. Lagu ini kita rubah nanti menjadi samosir bersinar. Siantermen. Ini tahu siantermen, anak sianter kawan, dengi cinta, wah hancur. Kalau ini cuma kali apa? Coba lagu-lagu ini bisa, dengan lagu ini bisa kita buat menjadi sesuatu yang indah, ya. Nah jadi seperti itu maunya. Saya walau kepala BNN, saya sering menciptakan lagu-lagu anti narkoba. Nanti lihat di YouTube-nya, ya. Oke, mungkin kalau ada bertanya boleh. Silakan, nanti kita bertanya. Mungkin kalau saya terus bicara, banyak sih video-videonya. Saya juga buat film. Saya sudah menjadi artis, buat film. Loh ini nggak percaya. Coba lihat operator dulu, trailernya. Ada trailernya? Film Menggapai Harapan, ya. Supaya maksud saya memotivasi kalian sebagai pelajar harus banyak karya-karyanya sebagai pelajar. SMK. Harus bisa semua. Jadi supaya nanti kalian juga gampang mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau kalian melamar nanti dilihat kreatif, pintar, orang yang komunikatif, pasti langsung diterima kerja. Semua SMK ini jadi pemimpin. Jalani hidupmu dengan prestasi, lawan narkoba.